Mari kita buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih kami ucapkan atas berkat rahmat dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini Tuhan. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin kami hingga kami dapat berkumpul menyatukan hati kami di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menguduskan tempat ini. Engkau telah menyiapkan hati kami, agar kami layak untuk menjadi pemuji-Mu Tuhan, layak menjadi penyembah-Mu, dan layak untuk menerima firman-Mu, agar menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menuntun jalan kami Tuhan, hingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mengucapkan syukur, mengangkat hati kami untuk memuji dan mengucapkan syukur pada-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bermazmur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Boleh angkat tangan kita ke atas, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan
Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Engkau selalu ada bagi kami di dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikianlah setiap ucapan syukur yang boleh terucap pada saat ini. Namun semua itu tidak dapat membalas kasih setia-Mu yang begitu tulus bagi kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk selalu dapat setia menjalankan setiap kehendak-Mu bagi setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah kami percaya bahwa setiap apapun yang boleh Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya adalah untuk kebaikan kami dan semuanya yang terbaik. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Silakan duduk. Mungkin ada yang mau menyatakan ucapan syukurnya melalui kesaksian iman. Bu Feni, silakan Bu. Silakan Bu Feni. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tante Evi sudah datang. Saya Feni Tresia. Saya dari wilayah Ursula 1. Saya orang lama sebetulnya di gereja ini 30 tahun lebih ya. Saya dulu di Ursula guru sekolah minggu. Saya juga lektor, lektris. Boleh buka Pak? Mungkin kalau ada banyak teman saya yang kenal saya. Saya dulu lektor, lektris dengan Pak Thomas. Malah saya sempat ngajar lektor-lektor baru dulu, saking aktifnya. Dulu saya ibu RT, saya aktif banget pelayanan, hingga akhirnya karena terlalu aktif saya mentok. Saya merasa cukup saya pelayanan, karena UUD, ujung-ujungnya pelayanan itu butuh uang. Jadi teman-teman saya masih ngajar sekolah minggu, teman saya yang lektor atau apa, saya balik haluan, saya mau kerja, saya mau cari uang. Itu awalnya gara-gara waktu saya tugas lektor ada Romo tinggi gede itu dari Kanisius, saya panggilnya Romo Werewolf. Jadi waktu masuk mau tugas, nengok ke dia aja harus gini karena tinggi sekali.
Terus saya berpikir, setiap tahun saya ketemu Romo itu, Romo ini harus untuk panti asuhan, untuk minta-minta sumbangan itu, keliling setiap minggu. Lalu saya berpikir, kenapa enggak ada panti asuhan yang mandiri, dia piara ayam, piara kambing, sapi atau apa, supaya Romo ini tidak perlu minta-minta lagi. Seperti itu awalnya. Terus saya berpikir saya harus cari uang, karena teman-teman saya ikut di KBKK-nya Dr. Iren juga. Intinya kemanapun pelayanan, dimanapun, misal ada bencana di mana, kan kita nggak mungkin bawa badan doang. Kita mau nyumbang orang anak yang putus sekolah atau apapun, kita butuh uang. Jadi ada yang pelayanan murni, tapi ada yang bagian cari uang untuk sumbang, terutama Katolik. Kalau gereja-gereja Kristen, mereka punya uang banyak, ada persepuluhan gereja. Kamu mau berapa orang? 10 orang pelayanan, gereja support dari tiket, makan, hotel, bla bla bla. Kita nggak ada, kita itu sendiri, itu awalnya. Lalu saya 12 tahun jadi importir barang-barang dari China, 12 tahun. 12 tahun kayaknya kerja saya capek iya, belum sukses banget menurut saya. Lalu saya beralih profesi tahun 2014. Saya beralih profesi, ceritanya mau buka kayak Riwayat, karena saya punya kantor sendiri di Jakarta Selatan, di Pejaten. Saya punya kantor, saya sewa-sewakan per floor. Daripada saya nyewa di ASMK sampai 250 juta zaman dulu tuh, tahun berapa itu 250 juta, ya mending saya pakai kantor saya sendiri. Saya buka seperti Riwayat awalnya. Lalu Riwayatnya nggak jalan karena teman suami, semua sebenarnya suami ya, teman suami, Fen tolong cariin tanah 1000 hektar, Fen cariin tanah 300 hektar. Ya saya tinggal rumah 1M, 5M, 10M saya tinggal, akhirnya nggak kepegang. Jadilah awalnya di situ saya main yang besar. Terus di belakang kantor kami ada tanah 4,9 hektar, itu yang punya tanah tahu berpuluh-puluh tahun lalu pinjam uang sama suami saya. Tanahnya diserobot oleh orang Arab, Ali Idung, kalau tahu Ali Idung. Saya ngurus tanah ini, tanah kita 4,9 hektar, dia punya surat 3.000 meter girik, tapi magernya seluruhnya punya kita. Itulah awalnya karena saya ngurus tanah ini dari awal, bertahun-tahun saya ngurus, jadi kenal polisi, kenal pejabat, kenal mafia, kenal itu. Dari situ saya mulai sampai hari ini saya sudah 8 tahun. Kerjaan saya sekarang adalah pembasmi mafia tanah. Kata halusnya preman putih. Jadi kerjaan saya misal tanah Bapak diserobot orang, tanah Bapak disertifikatin orang, Bapak punya tanah, suratnya nggak benar. Bapak punya surat, tanahnya nggak tahu di mana. Itu kerjaan saya. Kerjaan saya keluar masuk hutan, naik gunung, turun gunung, karena tanahnya kan luas-luas ya. Ada yang berupa kebun sawit, saya harus pakai boot segini, harus kelilingin. Klien saya dari kaki lima sampai adiknya Pak Tito Karnavian, si Jimmy Capitol, si siapa itu namanya, anak buahnya TW. Dan karena saya selalu doa gini, Tuhan saya butuh uang, saya mau cari uang Tuhan, saya butuh banyak yang saya sumbang. Misal pendapatan saya 1M, saya cuma 100 juta, saya cuma bisa nyumbang untuk ini berapa. Kalau saya punya 1M, saya bisa nyumbang berapa? Saya butuh uang besar, Tuhan tahu. Cita-cita saya pengen punya panti jompo dan panti asuhan mandiri sendiri, itu kan cita-cita saya. Makanya saya doa, Tuhan saya butuh uang. Itu dari mulut ke mulut, saya nggak pernah promosi iklan atau apa. Saya jelasain satu perkara. Jadi dari si A, si B, si C, referensiin saya. Sampai semalam saya meeting aja pulang jam 9:30 malam kayaknya. Itu sekarang bukan saya cari kerjaan cari saya. Jadi misal ada lawyer di sini, ada notaris di sini, kerjaan saya adalah yang tidak bisa dilakukan oleh lawyer dan tidak bisa dilakukan oleh notaris. Itu yang saya ambil. Mana ada notaris ngukur tanah orang, Bapak bikin sertifikat tanah 100 hektar. Ada nggak notaris turun ke tanah Bapak, pasang bawa patok Bapak? Saya bawa patok orang
orang Pak, patok saya bawa anak buah masang patok. Rata-rata orang kaya punya tanah bermasalah. Rata-rata orang kaya itu punya surat, nggak tahu batas tanahnya di mana. Saya yang tahu. Klien saya ada yang kaya banget, Pak lihat tanahnya, nggak mau lihat. Suruh saya yang ngurus, dari pasang patok, bikin sertifikat apa-apa. Lah Pak kalau saya mati, anak Bapak juga nggak mau lihat, Bapak nggak mau lihat. Kadang aneh orang kaya ini, seperti itu. Jadi saya dari waktu ngurus tanah adik Patito, saya dibawain parang segini di Palembang, kata Evi. Di Mariana sana, Palembang, yang dari Palembang 1 jam mentok yang mau nyebrang ke Bangka itu ke sana. Nah itu, jadi intinya dalam pekerjaan saya ini siapa? Saya nggak ada pendidikan latar belakang pertanahan dan lain-lain. Saya ini asalnya ibu rumah tangga biasa, oke saya kuliah, tapi bidang kuliah saya bukan itu. Saya kalau bukan mengandalkan Tuhan, saya nggak akan sanggup. Lawan saya waktu ngurus tanah anak buahnya TW, lawan saya Antoni Salim. Tapi jadi prinsip saya gini, kalau lawyer kan terima ini, ayo kita ke sidang, ayo lapor polisi. Saya tidak punya prinsip, saya menyelesaikan dengan biaya yang murah dan kalau bisa tidak ke polisi dan tidak ke pengadilan. Jadi selesaikan di luar pengadilan. Waktu itu saya dengan Antoni Salim 3 tahun tapi di meja makan. Jadi dengan biaya yang murah. Sekarang kan bapak-bapak atau itu gak mungkin kan dia memelas-melas ke Antoni Salim, Pak. Kalau saya kan cewek, jadi dengan jurus memelas, Pak udahlah Pak, inilah Pak, Bapak kan udah kaya, udahlah. Saya kayak gitu-gitu setiap dia. Jadi kita harus tahu lawan kita siapa, kita ininya siapa. Gitu. Puji Tuhan kan saya kadang saya dibayar pakai uang, kadang saya dibayar pakai tanah. Saya ada tanah di Bintan. Itu saya udah bilang saya mau yang untuk saya panti asuhan dan panti jompo itu, tinggal cari uang untuk bangunnya nanti. Tapi intinya hari ini saya bukan mau selain kesaksian saya mau memperkenalkan SSK. SSK ini bukan adik ya, anaknya Perduki. Seminar, sebenarnya bukan seminar ya, kayak kursus karena sebulan. Ini sebulan, setelah ini kayak orang sekolah SMP ada SMA-nya. Ini cuma sebulan, seminggu sekali sehari Sabtu. Jadi pada saat saya ikut SSK itu, saya bilang, itu gua banget. Saya itu orang gila kejujuran, gila menegakkan keadilan gitu. Jadi saya enggak, siapapun saya lawan, saya libas gitu loh. Selama kita benar gitu. Di SSK ini sebetulnya untuk pengusaha, saya malah menargetkan, jadi misal bapak ibu, gue ibu rumah tangga, gue gak butuh. Ibu tahu ada suster kepala sekolah, ada suster kepala rumah sakit mana yang melayani tidak dengan kasih. Kita kan suka bilang, ini kepala sekolah kok kayak gini, ini kok kepala rumah sakit kayak gini, ini kepala, atau Anda punya bos Katolik tapi bos itu tidak nyuruh Anda nyuap, nyogok pejabat atau apa. Jadi di sini diajarkan bagaimana para pebisnis, para orang yang bekerja sesuai dengan kitab suci. Dimulai dari rumah, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan orang tua, itu diajarkan. Itu bagus banget. Jadi Anda harus uhau lah bahasa ininya ya, dengan orang tua seperti gitu. Itu diajarkan di sini. Sampai diajarkan Anda nggak boleh nyuap, Anda harus bayar pajak itu. Misal Anda tidak butuh ini, tapi Anda tahu siapa orang ini untuk merubah orang gitu loh. Kita kan mau, kalau saya tipe orang nggak mau masuk surga sendiri, saya mau ngajak-ngajak orang. Saya kalau lihat orang nggak benar, saya nggak betah. Jadi kalau ada teman-teman Bapak Ibu di sini mau merubah teman atau siapa, ini ikut dong, ikut ini. Nanti saya akan saya taruh di depan, pulangnya nanti kalau merasa ada yang butuh silahkan bisa ambil. Terima kasih, selamat malam. Sejati Katolik. Terima kasih Bu Feni, tepuk tangan sekali lagi buat Bu Feni.
Luar biasa ya Bu Feni menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyelesaikan perkara-perkara di dunia ya. Mari kita tanggapi kesaksiannya dengan kita katakan bahwa walaupun banyak perkara, Tuhan selalu mengerti dan selalu peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari kita sekarang bangkit, mau kita nyatakan bahwa kita diberi kemenangan dan Yesus mengalahkan setiap musuh kita seperti kesaksian tadi ya. Kita dimenangkan karena kita benar. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Kita angkat tangan kita ke atas. bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat
Bapak Ibu, sekarang saya mau ngajak semuanya menari ya. Kita mau menari karena kita percaya kita telah menemukan Yesus, menemukan jalan kebenaran dan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangannya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Biar pada saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia. Karena kita percaya bahwa begitu dalam kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah Yesus menebus kita. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kita sembah dan angkat tangan kita. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau
Anakku yang terkasih, janganlah kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Janganlah kau memikirkan seperti yang kau pikirkan, tapi kau pikirkanlah bahwa aku adalah Allahmu. Aku selalu merancangkan kebenaran, aku selalu merancangkan damai sukacita yang terbaik bagimu. Janganlah kau takut dan khawatir terhadap segala apapun. Rancanganku adalah rancangan yang akan menyelamatkanmu. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami percaya pada saat ini Engkau sungguh hadir di tempat ini. Engkau sungguh hadir di setiap hati kami. Engkau memberikan kelegaan bagi kami yang merasakan sesak, Tuhan. Engkau mengangkat segala kelemahan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami layak. Terima kasih Engkau telah memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih kami boleh datang di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bila Kau juga menguduskan hati kami agar hati kami siap untuk mendengarkan firman yang akan kami boleh dengarkan dari hamba-Mu yang telah Kau kirim, Bapak Freddy Salim. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengurapinya sehingga setiap kata yang terucap daripadanya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Dan biarlah seperti orang-orang yang merindukan Engkau Tuhan, biar kami juga yang datang ke tempat ini. Kau puaskan dahaga kami Tuhan akan firman-Mu. Biarlah kami sungguh dapat mendengarkan dan firman-Mu tetap di dalam hati kami Tuhan. Menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kami, dan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, setiap pengurus di PD Yakobus ini Tuhan. Kau juga satukan hati kami untuk selalu merendahkan hati kami dan melayani-Mu dengan setia Tuhan. Dan biarlah kami selalu Kau bimbing agar semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki iman yang dewasa Tuhan, sehingga kami layak untuk memuliakan nama-Mu dan membawa orang-orang datang ke tempat ini dan Kau menangkan jiwa mereka Tuhan. Dan kami percaya setiap perkara apapun yang Kau izinkan terjadi tidak seperti apa yang terlihat oleh kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Dan pada saatnya kami akan mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkanlah hati kami siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Freddy Salim. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya pada malam hari ini? Luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Freddy, ya, saya diutus dari Pak PDOM PPKK Efesus di Paroki Maria Kusuma Karmel di Meruya. Ya, jadi sekarang saat ini aktivitas saya kerja, saya juga baru memulai wira swasta juga, usaha kecil-kecilan bersama dengan istri saya tentunya. Ya, jadi saya baru menikah tahun kemarin ya 2022, ya baru pasangan baru ya. Jadi kita juga tinggal di Poris saat ini. Tapi kita aktifnya di Paroki Maria Kusuma Karmel. Demikian singkat perkenalan saya. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya pengen disayang sama Bapak Ibu semua. Amin ya. Oke. Pada malam hari ini saya diberikan satu tema, ya, yaitu temanya tidak selalu seperti yang kita pikirkan, yang diambil dari Yohanes 2 ayat 3.
Oke, sebelum kita mulai, kita mau belajar sama-sama, ya, merenungkan sama-sama tentang firman Tuhan ini. Kita buka di Yohanes 2, ya. Di sini ada yang bawa Alkitab. Oh, ada di sini ya. Oke, udah online ya. Ya. Saya kalau mendengar yang pengajar saya dulu katanya mesti harus ada bawa Alkitab ya, Alkitab fisik ya. Tapi sekarang udah online ya. Saya juga bawa dari HP sih. Jadi Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang sudah umum yang kita pernah dengar sebelumnya, yaitu tentang apa? Perkawinan di Kana ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu pernah tangkap peristiwa apa yang Bapak Ibu pernah dengarkan tentang di firman ini? Apa? Oh, bukan anggur jadi air ya? Bukan ya? Jadi air jadi anggur ya? Oke. Jadi ya benar, jadi tentang peristiwa air berubah menjadi anggur. Oke, kita baca sebareng-bareng ya. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Oke. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya ingin mengawali perenungan kita pada malam hari ini. Ya, mohon maaf kalau saya agak berkeringat ya, mungkin karena urapan Roh Kudusnya terlalu dahsyat di depan ini. Ya, jadi oke. Oh, dibuka ya. Oke. Aman ya. Oke. Aman. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau saya berkeringat ya. Jadi itu menandakan kalau saya sedang grogi ya. Jadi saya ini nggak cuma di sini doang, tapi kalau saya boleh bercerita tambahkan sedikit, saya juga ibu tadi bercerita kalau dia lektor, kalau saya seorang pemazmur di gereja. Ya, saya seorang pemazmur di gereja. Walaupun saya udah pemazmur itu udah sekian tahun, tapi tetap kalau saya bawa mazmur di gereja, tetap saya grogi dan berkeringat. Seperti kayak sekarang. Oh ya, thank you banget. Oke, terima kasih. Ya, oke, thank you banget. Jadi memang saya orangnya cenderung kalau mau diceritakan ya nanti saya cenderung orangnya introvert ya. Kalau ibu bapak lihat saya sekarang ya mungkin itu adalah karya Tuhan buat saya ya. Oke. Nah, saya balik lagi ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi saya pengen kita memulai renungan kita pada hari dengan satu pertanyaan. Ya. Bapak Ibu pernah gak merasakan dalam satu kondisi yang kalau misalkan dalam menghadapi satu masalah pernah dalam kondisi seperti kayak overthinking? Pernah? Kalau saya dalam lingkungan pekerjaan pernah banget, apalagi dalam lingkungan keluarga saya pernah banget. Bahkan urusan kalau masalah air tumpah aja di lantai, yang pokoknya dari mana, dari keluarga misalkan contoh dulu pernah ada saudara saya komel
air tumpah, ini kenapa air tumpah nih, cepat dipel, banyak orang segala macam, tapi nggak dipel-pel, tapi nggak dibersihin, cukup. Akhirnya saya apa? Saya bawa pel, saya bersihin, udah masalah kelar gitu kan. Nah, mungkin kita juga seperti kayak gitu, ya kan? Kalau kita dalam menghadapi satu masalah, kita sering ada namanya overthinking, ya. Dan what is next ya? Dan kita sering kalau misalkan salah overthinking, ya cuma masalahnya kadang-kadang hal-hal yang sepele. Yang sebenarnya kalau kita bisa flashback lagi, saat pada masalah itu udah selesai, masalah itu hanya masalah sepele yang bisa diselesaikan gitu ya. Seperti yang kayak saya contohkan tadi. Nah, bahayanya kalau orang-orang yang suka overthinking, itu mereka selalu dihantui oleh perasaan yang benar ya, atau yang akan dilakukannya itu tapi belum terjadi gitu kan. Nah, bukannya memikirkan seperti yang tadi, memikirkan solusi atau pilihan supaya bisa masalah itu bisa kelar ya, tetapi mereka terjebak dalam pikirannya supaya dia membatasi suatu perbuatan tersebut supaya tidak, masalahnya bukan kelar tapi masalah terus berlarut-larut ya. Nah, kalau dilansir saya dalam overthinking ya, kalau misalkan bisa di next ya, dalam bahaya overthinking melansir Physiology Today ya, penelitian membuktikan bahwa kebiasaan membuktikan kebiasaan kita overthinking itu kita sering meningkatkan yang namanya kalau dibilang ya masalah mental. Saya sendiri adalah orang yang overthinking. Kalau saya pemikir ya, kalau kayak kemarin saya bersama istri saya kan, itu masalah sepele. Tapi masalahnya udah kelar, saya masih terus kepikiran. Sampai saya kebawa tidur, bukan kebawa tidur, malahan saat udah tidur pun sampai jam 12, jam 1 pagi sampai jam 2 pagi saya nggak bisa tidur. Karena kenapa? Mikirin masalah itu terus. Ya, sampai akhirnya saya 1-2 hari baru saya udah anggap masalah itu biasa-biasa aja. Nah, jadi kalau kita bicara tentang overthinking, orang yang overthinking itu biasanya dia mudah terjebak. Salah satunya adalah konsumsi, misalkan kalau konsumsi alkohol atau makan berlebihan. Jadi kalau saya sih orangnya sukanya kuliner ya. Jadi tapi kalau orang yang suka kuliner, siapa di sini suka kuliner? Ya, saya sering kuliner. Kemarin aja, tadi pagi aja istri saya itu bilang, ini ada tempat makan baru nih, ya kan? Cari tempat makan makan babi gitu kan ya. Semua berhubungan dengan, kalau kita sama istri saya sebutnya bukan babi ya kan, B3 B2, tapi nyebutnya bebong gitu kan ya. Pelesetannya bebong gitu kan. Ada tempat makan baru nih, tempat bebong gitu kan, tempat makan bebong. Nah, jadi kita selalu kulineran. Tapi kalau misalkan kita makan pun, kalau orang bilang dulu makan jangan terlalu berlebihan, ibaratnya makan secukupnya ya. Nah, orang yang overthinking selalu berperilaku emosi seperti itu. Nah, mengacu pada tema hari ini ya, kita belajar tentang pernikahan di Kana, yang mana bukan hanya berbicara tentang mujizat air diubah menjadi anggur, tapi kita bisa memetik apa yang kita bisa dapat dari pesan-pesan yang kita pelajari dari firman tersebut. Yang kedua, kita bisa belajar tentang karakter seorang Bunda Maria, ya, karakter seorang Bunda Maria. Bisa di next. Sorry. Nah, ini yang tadi yang saya bisa jelaskan tentang overthinking, ya. Next lagi. Salah satunya kalau orang overthinking itu adalah risiko masalah kesehatan, terus gampang mengalami tekanan emosi serius, terus yang selanjutnya adalah mudah terjebak, seperti yang tadi, mudah terjebak dalam kebiasaan negatif, contohnya konsumsi alkohol atau makan berlebihan, serta yang terakhir adalah sulit untuk tidur, ya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin bernasib seperti saya yang overthinking, mungkin bisa, kalau terlalu berlebihan nanti bisa kayak gini. Jadi mungkin harus ada ke psikolog atau refleksi pribadi ya. Nah, Pak, next, bisa next slide. Nah, dari tema hari ini saya ingin mengajak ada 3 pesan yang kita bisa dapat
dari Injil Yohanes pada hari ini, yaitu tentang pernikahan di Kana. Yang pertama adalah Tuhan Yesus hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Di sini, maksudnya apa? Di sini ada 4 poin yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah mereka kehabisan anggur, ya kan? Malapetaka datang atau masalah datang. Yang kedua, air diubah menjadi anggur dalam 6 tempayan. Ya. Nah, di sini stop dulu. Nih, di sini saya ingin jelaskan bahwa ya, dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus sama Bunda Maria itu diundang di pesta pernikahan di Kana. Nah, yaitu suatu kota kecil di Galilea. Yesus saat itu dia tidak tahu bahwa akan terjadi apa yang nantinya dia akan melakukan mujizat dalam perkawinan di Kana. Nah, singkat cerita ya, ada suatu malapetaka besar. Ya, seperti di poin pertama itu adalah bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, kalau dalam kebiasaan keluarga Yahudi ya, pesta tanpa anggur itu ibaratnya apa? Suatu aib. Jangankan orang Yahudi. Kita kalau misalkan saya sendiri ya, saya sering dibilang sama orang tua saya kalau soal resepsi pernikahan ya, kemarin saya baru menikah jadi masih fresh ya. Kita kalau misalkan menikah itu apa yang nggak boleh habis duluan? Nggak boleh habis. Makanannya di mana? Meja tengah kan ya. Nah, itu nggak boleh habis ya. Katanya amit-amit lah pokoknya gitu kan. Orang-orang dulu bilang gitu, ya kan? Makan di tengah tuh nggak boleh habis, amit-amit. Kalau makan pondokan boleh habis. Tapi realitanya adalah orang ngejar makanan pondokan dulu baru makan tengah ya. Jadi habisnya makanan tengah. Tapi itu nggak apa-apa. Nah, seperti hal itu juga dalam pernikahan di Kana ya, kehabisan anggur itu adalah merupakan suatu aib bagi suatu keluarga. Maka dari itu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di dalam 6 tempayan ya, di poin kedua. Kalau teman-teman bisa bisa kita bedah ya dalam 6 tempayan. Satu tempayan itu kalau menurut orang Yahudi itu satu buyung, dikisahkan dalam firman tadi sekitar 2 sampai 3 buyung ya. Nah, kalau satu buyung itu setara 39,5 liter air. Jadi kalau dikalikan dengan satu tempayan itu sekitar 60 sampai 120 liter air. Jadi kalau misalkan ada 6 tempayan berarti ada sekitar 720 liter air. Itu sangat banyak sekali anggur. Kalau misalkan ini udah jadi anggur ya. Nah, jadi anggurnya itu banyak banget 720 liter ya. Dan tuan rumah dan pemimpin pesta itu nggak tahu dari mana anggur itu disajikan. Karena tiba-tiba udah ada aja. Dan anggur yang disajikan itu adalah anggur yang baik. Seperti yang dikisahkan tadi di firman bahwa suatu tuan rumah itu saat pertama kali adalah dia menyediakan anggur baik dulu di awal, anggur yang tidak baiknya disediakan di paling akhir. Nah, dan di cerita ini anggur baik itu disediakan dari awal sampai akhir, hingga akhirnya mereka semua yang datang itu adalah mereka yang bersuka cita. Poin yang keempat ya. Nah, mereka bersuka cita karena terbebas dari rasa malu dari para tamu yang hadir pada malam hari itu. Nah, kesimpulannya untuk di pesan pertama ini ya, terkadang di kehidupan kita seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan selalu mengerjakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Terkadang kita hanya melihat mujizat itu dari suatu hal yang besar. Contoh, orang yang kanker, misalkan sakit kanker yang ganas, ya tiba-tiba sembuh, ya kan? Wah, pekerjaan Tuhan nih. Tiba-tiba orang yang lumpuh bisa berjalan, ya kan? Wah, pekerjaan Tuhan bisa besar. Orang mati dibangkitkan, belum pernah ada ya, nggak tahu ya, belum ada ya. Jadi orang mati dibangkitkan, mujizat besar. Tapi kita terkadang menyepelekan mujizat yang kecil. Salah satunya apa yang kalau Bapak Ibu bisa sadari pada hari ini? Salah satu mujizat Tuhan, bisa bernapas. Kalau kita lihat
2 tahun yang silam, orang pada saat pandemik mencarinya apa? Oksigen. Jadi kalau orang nggak bisa ngirup oksigen, mati dia gitu loh. Dan oksigen saat itu menjadi hal yang paling berharga saat itu. Dan dulu istri saya sampai beli tabung yang gede buat stok di rumah. Sampai sekarang tabung gede itu nggak kepake, akhirnya disumbangkan ke gereja, gitu kan? Tahun kemarin gitu disumbang ke gereja. Karena saking dulu itu oksigen tuh jadi barang yang langka, dan dulu pernah sampai ketipu, ya kan, jadi ladang mafia oksigen, ya kan, tabung gas oksigen, sampai ada yang ketipu, ya. Jadi yang ingin diajarkan sama Tuhan, bahwa Tuhan itu hadir walau bukan hanya mujizat yang besar doang, tapi mujizat-mujizat yang kecil, gitu. Dan yang kita mau renungkan kembali adalah terkadang manusia selalu mengandalkan yang kemampuan diri sendiri, ya, kepandaian diri sendiri. Dan kalau misalkan dia melakukan suatu pekerjaan, dibilangnya adalah usaha saya, bukan Tuhan. Itu kemampuan saya, kepintaran saya, bukan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan, dibilang apa? Ah, ini hoki doang, ya kan? Tapi itu adalah pekerjaannya Tuhan. Tuhan memunculkan mujizatnya lewat itu. Ya, ini yang akibatnya ujungnya adalah kita jarang yang namanya mengucapkan kata apa? Syukur dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Semuanya itu kadang-kadang seolah nggak berjalan begitu aja tanpa adanya campur tangan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, poin terakhir dari pesan pertama ini adalah dalam perenungan kita, marilah kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan setiap hari atas segala kasih karunia Tuhan dalam kita. Dalam saya membuat renungan ini, saya mendapatkan suatu kalimat bahwa orang beriman, ya, orang beriman belum tentu dapat bersyukur. Tetapi orang yang bersyukur sudah pasti dia beriman. Contohnya siapa? Kalau zaman dahulu orang-orang Farisi sama ahli Taurat, ya, mereka beriman enggak? Beriman, ya. Tapi Tuhan menjadikan contoh mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak patut kita contoh, karena dibilang sama Tuhan, diajarkan kepada muridnya, kalian lihat nih, lu lihat nih orang-orang Farisi sama ahli Taurat, mereka hanya membersihkan di bagian luarnya aja, tapi di dalamnya penuh dengan apa? Rampasan, ya kan? Rampasan kebahagiaan orang, rampasan harta orang, mereka menikmatinya. Dan itu yang Tuhan ingin ajarkan pada kita, supaya kita harus selalu bersyukur atas setiap berkat Tuhan sekecil apapun dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa lihat di Markus untuk mengenai selain bersyukur, kita juga perlu tidak melupakan yang namanya iman tentunya, ya. Nah, iman kita bisa lihat dari Markus 5 ayat 34 tentang kisah tentang perempuan pendarahan yang 12 tahun yang disubuhkan sama Tuhan. Ya, dikatakan adalah, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan juga kita bisa belajar dari anak kepala rumah ibadat yang disembuhkan sama Tuhan. Nah, itu dibilang cuma dibilang jangan takut, percaya saja. Cuman terkadang permasalahan dalam manusia adalah kita udah percaya, kadang-kadang kita gak setia dalam prosesnya, ya kan? Pengennya apa? Instan, ya kan? Udah ada Gojek instan, ya kan? Kecuali mie instan, bisa mie instan, ya. Tapi itu juga perlu proses, ya, direbus dulu dan sebagainya, ya. Dan soal syukur, Tuhan ingin mengatakan lewat 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Oke. Pesan yang kedua, next. Oke, next. Pesan kedua adalah Bunda Maria. Kita belajar dari seorang Bunda Maria yang seorang penolong abadi. Ya. Bunda Maria
ternyata di sini dikisahkan di Injil Yohanes ya bahwa Bunda Maria diibaratkan sebagai wanita yang tanggap ya, wanita yang peduli akan kesusahan orang lain. Saya salut dengan ya dengan wanita, kalau kata orang ya, wanita itu bisa kerjanya multifungsi. Ya kan? Tangannya satu pegang handphone, satunya lagi masak, mungkin kalau ada tangan satu lagi bisa ngapain lagi gitu kan ya. Bisa multifungsi. Kalau cowok nggak bisa. Itu saya sangat salut banget sama wanita. Gitu. Nah, Ibu Maria pada saat itu juga adalah wanita yang tangkap ya, dia peduli akan kesusahan orang lain. Ya. Dan lewat itu juga Bunda Maria itu memberi yang namanya apa? Isyarat kepada Tuhan. Sus, nih orang ini lagi kesusahan. Lu tolong bantu dia gitu. Kamu tolong bantu dia. Nah, lewat tanggapan dari Bunda Maria, lewat inisiatif dari Bunda Maria, ya akhirnya terjadi yang namanya mujizat, yang mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Sehingga keluarga yang baru ini, yang kalau kita bilang keluarga yang masih baru ini, ya itu terbebaskan dari aib. Karena seperti yang dibilang di awal tadi bahwa orang-orang kalau kehabisan anggur kayak kita sekarang aja, orang-orang makan tengahnya habis dibilang wah nggak bagus ini ya, udah ibaratnya ceritanya buruk lah gitu kan, malu gitu kan. Nah jadi Bunda Maria sangat berperan aktif terhadap mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang mana ini adalah mujizat yang pertama kali. Ya. Anggur juga dilambangkan, boleh di skip sebelumnya? Ya, skip sebelum kecepatan. Oh oke, sorry. Next lagi. Oke. Oh, ini saya membagikan juga teman-teman bahwa mujizat itu enggak hanya terjadi ketika Tuhan bertitah dan beraksi, juga bisa terjadi karena usaha dan gerakan manusia untuk menyamar Tuhan. Ya, jadi perlu action seperti Bunda Maria. Nah, next lagi. Oke, next. Oke, next lagi. Nah, ada 3 poin tadi yang seperti saya jelaskan. Yang poin pertama adalah kepedulian seorang Bunda Maria. Mujizat terjadi karena action, ya. Kalau kita berharap kita cuma berdoa doang, kita nggak ada action, itu percuma. Ya, jadi kita harus ada namanya perbuatan, ya, tindakan action. Terus yang kedua adalah Maria dalam karya keselamatan Tuhan. Yang ketiga, kekurangan anggur kasih sayang dan keceriaan. Nah, maksudnya apa di sini? Saya ingin menjelaskan bahwa Maria dalam karya keselamatan Tuhan, ya, untuk manusia itu nggak cuma berhenti dari sejak Maria mengatakan pada saat dia ketemu dengan malaikat Gabriel, apa dia katakan? Sesungguhnya aku yang adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi bukan cuma dari situ doang, tapi dari saat itu Maria terlibat terus dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus semasa hidupnya. Ya, Maria kalau kita lihat ya dengan kasih keibuannya, dia selalu menunjukkan sikap kepedulian pada setiap kebutuhan manusia. Ya, terutama seperti kisah tentang dia menyelamatkan muka dari tuan rumah itu. Yang perlu kita renungkan saat ini adalah saat ini banyak hidup keluarga, ya, relasi atau pasangan suami istri sering mengalami masalah kesulitan. Ya, mereka seperti yang digambarkan itu sering kekurangan yang namanya kekurangan apa? Kekurangan anggur. Anggur apa? Bukan cuma fisik doang, tapi anggur secara psikis kalau saya bilang ya, yaitu anggur kasih sayang. Berapa banyak anak-anak yang di luar sana itu yang nggak merasakan kasih sayang dalam keluarganya, termasuk saya juga. Ya, saya dibesarkan bukan oleh orang tua saya dibesarkan oleh kakek nenek saya. Ya, tadi diceritakan tadi di Palembang ya. Nah, saya di Bangka. Ya, saya tinggal di Bangka. Kampung saya di Bangka. Ya, kampung saya di Bangka, di Pasir Putih, Pangkal Pinang. Ya. Nah, saya tinggal selama
kurang lebih hampir 20 tahun di sana. Jadi dari sejak bayi saya tinggal di sana sampai saya kuliah merantau ke Jakarta. Itu. Jadi saya merasakan kekurangan anggur kasih sayang terhadap orang tua dari sejak kecil. Nah, saya percaya juga bahwa setiap anak-anak di luar sana pun pasti pernah merasakan seperti saya. Nah, maka dari itu di sini Tuhan ingin mengatakan kepada kita ya bahwa mulailah dari sekarang agar kita memberikan sikap peduli terhadap, mulai dari pertama adalah dari keluarga kita, dari anak-anak kita, atau kalau misalkan kayak saya masih baru punya istri, kita memberikan mungkin kalau di sini Bapak Ibu pernah dengar tentang 5 bahasa kasih? 5 bahasa kasih, ya bahasa kasih. Jadi ada yang kalau saya kemarin belajar itu pada saat MRT itu ada namanya apa? Bahasa kasihnya beda-beda. Ada word affirmation, ya, yang cuma dipuji doang dia udah seneng, ya bahasa kasihnya. Terus ada yang Oke. Jadi eco service dan juga ada 3 lagi saya lupa. Nah, kalau saya sama istri saya beda. Kalau saya word affirmation, kalau istri saya act of service. Nah, kalau istri saya kalau dia lagi ngambek, nih ini buat belajar ya. Saya juga belajar juga, masih belajar juga. Kalau istri saya lagi ngambek karena dia act of service, yang saya lakukan kalau dia lagi ngambek adalah saya beliin dia Starbucks yang manis-manis. Langsung dia seneng. Langsung dia senang. Itu paling gampang. Ya, paling gampang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya, istrinya ngambek atau suaminya ngambek, dia act of service, beliin dia sesuatu yang dia suka, pasti dia senang. Pasti habis itu, oh ya, saya lagi kenapa ya? Oh ya, istriku, suamiku gitu kan. Nah, pasti sudah senang. Nah, kalau dia word affirmation, pujilah dia. Ya kan? Papa, kamu ganteng sekali hari ini. Ya. Istriku, kamu cantik sekali hari ini, ya kan gitu. Nah, jadi pujilah dia ya. Itu beda-beda bahasa kasihnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri di Google ya tentang 5 bahasa kasih ya. Nah, ada juga 5 bahasa minta maaf, juga ada juga cara bahasa-bahasanya seperti apa. Nah, itu juga saya pelajari juga, baru saya dapat dari teman saya kemarin. Nah, jadi inilah yang perlu ditelaah ya kan dari masing-masing setiap keluarga ya tentang bahasa kasihnya seperti apa. Karena setiap orang pasti pribadi atau individu itu pasti beda-beda tentang bahasa kasihnya. Ya. Nah, dari itu kita bisa menanggapi yang mananya adalah kekurangan anggur dari setiap anak kita, kekurangan anggur apa. Jadi kita bisa menjadi sumber anggur bagi mereka. Ya. Nah, itu dalam keluarga. Terus dalam kehidupan sosial bagaimana? Kalau dalam kehidupan sosial, marilah kita pada malam hari ini juga, kita juga tanggap dan peduli terhadap lingkungan kita. Ya, saya terinspirasi ya, dari mama papa mertua saya, ya, dia bukan Katolik, tapi dia sangat mendukung anaknya menjadi Katolik, dan 3-tiganya Katolik sampai sekarang anak-anaknya. Jadi bapaknya masih Kristen, ya, anaknya 3-tiganya Katolik sampai sekarang. Dan itu pengalamannya luar biasa dari setiap masing-masing anak-anaknya. Nah, dari situ yang saya dapat ceritanya adalah bahwa papa mamanya dulu sempat mau cerai karena ya ada masalah internal keluarganya lah, ya kan. Kalau dalam keluarga sih dalam suami istri masalah perselingkuhan. Nah, dulu tuh percaya nggak percaya ya Bapak Ibu ya, pelet itu ada. dan papa mertua saya itu kena gitu pada saat dia bikin kamar kos-kosan. Kamar kos-kosan ada seorang perempuan dari Kalimantan ya, pokoknya dikasih pelet gitu, jadi sampai nggak tahu apa yang diperbuat gitu. Akhirnya singkat cerita istri mama mertua saya itu
emosinya labil hingga mereka putuskan untuk bercerai, dan akhirnya pihak keluarganya sendiri yang saudara-saudaranya itu datang, ya. Itu tanpa suruhan loh, inisiatif. Mereka bawa dari orang-orang Kristen yang kalau nggak salah mereka dari Abalov ya kalau nggak salah. Nah Abalov mereka bawa ke sana, mereka doain tiap hari, mereka datang, mereka support, mereka tiap hari loh teman-teman. Saya dengar cerita dari istri saya itu tiap hari didoain, gitu loh. Sampai akhirnya singkat cerita papa mama mertua saya itu akhirnya bisa bersatu lagi. Berkat apa? Berkat kepedulian dari orang-orang yang di sekitar mereka gitu loh. Jadi mungkin dari sini kalau Bapak Ibu semua di sini ada tahu di luar sana, Tuhan Yesus pengen bilang bahwa hari ini mari kita peduli terhadap sesama kita. Kita doakan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan anggur tersebut. Ya. Terus itu dalam sosial. Nah, jadi udah dalam keluarga, sosial, dan juga yang pesan yang ketiga, ini yang terakhir, ya. Next. Yang ketiga, bahwa mujizat itu ada di sekitar kita. Kalau saya bilang mujizat itu ada di sekitar kita, kapanpun, dimanapun kita berada. Bahkan sampai saat ini saya ada pun di sini, itu merupakan mujizat dari Tuhan. Karena saya nggak kepikiran dari dulu saya bisa menjadi pewarta gitu loh. Dulu saya masih ingat dulu saya diundang beberapa kali gitu sama mungkin tadi aja saya ketemu dengan Pak Vincent aja saya grogi. Jadi mungkin Pak Vincent gak ingat saya. Dulu sebelum Pak Vincent itu ada Pak Ronald. Nah Pak Ronald itu udah 2 periode dulu. Pak Ronald itu dari MKK dulu, dari Maria Kusuma Karmel. Saya periode pas pertama kali beliau naik, saya yang sering ke Sekina. Dia sering tanyakan, kamu sudah jadi pewarta ya? Belum om, belum lah aku bilang gitu, belum. Terus ya udah, kamu daftar ya. Terus aku bilang, ya om, aku bilang gitu kan. Terus habis itu aku nggak daftarin. Terus habis itu singkat cerita 2 tahun kemudian aku ketemu lagi sama beliau di Sekina lagi acara apa gitu, aku lupa. Dan, kamu udah jadi pewarta ya? Belum om. Oh, ayo daftar, aku daftarin ya. Buset, aku bilang nih orang ngajarin. Memang tangan Tuhan tuh, kerja Tuhan tuh kita nggak tahu gitu loh. Jadi akhirnya setelah itu aku pikir, aku renungkan, aku bawa doa, akhirnya aku iakan gitu loh. Dan sampai dengan saat ini Tuhan berkarya dalam setiap pelayanan aku dimanapun aku berada. Dan aku percaya juga Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semua sampai pada hari ini. Dan di lewat ketiga ini, ya Yesus ingin mengatakan, Yesus juga di dalam cerita tadi dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya untuk mengisi tempayan di pembasuhan dengan air sampai penuh. Ya, teman-teman bisa lihat Bapak Ibu bisa lihat di ayat 7 sampai dengan 9. Ya, di sini bisa kita artikan bahwa mujizat itu dapat terjadi melalui orang-orang ataupun hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Ya, nggak perlu harus hal-hal yang besar, tapi lewat orang-orang yang dalam negeri kita bisa melihat mujizat Tuhan itu nyata. Saya pernah dulu ya pada saat habis pelayanan di Sekina, saya masih ingat dulu saya masih chef. Ya, kalau Bapak Ibu tahu chef ya di Sekina, sekolah evangelisasi, saya pernah chef di situ. Itu setelah selesai acara, teman saya itu dia bawa dia koki gitu kan, dia bawa kue, itu enak gitu kan. Dia bawa ke chef. Saya bilang, wah saya mau nih chefnya, kuenya, ya kan, saya mau kuenya. Terus habis itu dia bilang, ya udah kamu bungkusin gitu kan. Akhirnya saya dipisahin kue saya, ya kan, dipisahin. Singkat cerita saya bawa pulang. Dengan saat itu saya lagi puasa saat itu. Saat itu saya lagi rejim puasa. Saya bukanya jam 9. Saya bilang saya mau rencanakan mau makan jam 9. Jam 9 malam sampai itu jam 9 malam. Tapi
apa daya ya Bapak Ibu, saat saya lagi jalan pulang, lagi naik motor saat itu ya dari Sekina, saya berhenti di sebuah perempatan lampu merah di dekat mana saya lupa, di Tomang ya kalau nggak salah ya. Saat itu ada anak kecil datang samperin saya, dia nyanyi om dan nyanyi om, minta duit dong om, minta duit dong. Aku bilang udah aku acuhin aja gitu kan. Terus habis itu dia datang lagi anak kecil tuh. Kalau bilang anak kecil tuh memang polos ya. Tadi aja saya lihat tadi anak kecil di situ juga polos banget diputar-putar tadi. Ya, jadi anak kecil itu polos, tapi itu yang disukai sama Tuhan gitu loh, karena kepolosannya dia gitu loh. Nah di situ anak kecil itu datang lagi kepada saya, terus dia nanya, om itu makanan ya? Iya, aku bilang. Kamu mau? Aku langsung inisiatif, kamu mau? Iya, langsung aku kasih ke dia loh, tanpa mikir-mikir. Terus aku mikirnya setelah aku kasih ke dia, kenapa aku kasih? Aku bilang, aku kan pengen makan gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, ya sudahlah, aku bilang ya udah dikasih. Tapi aku melihat keceriaan dari si anak itu pada saat dia pada saat dia di pinggir, saya lihat, saya berhenti sebentar, saya lihat dia ceria dibagiin ke anak-anak kecil yang lainnya. Dia bilang, wah, saya langsung puji-puji Tuhan, wah terima kasih Tuhan. Saya udah lupa, pokoknya intinya terima kasih Tuhan, ini sudah bisa jadi berkat bagi si anak itu. Dan saat kita melakukan itu ya, ini juga jadi pengalaman iman saya juga mengenai hal berbagi juga, bahwa saat kita berbagi pada seseorang yang membutuhkan, percaya deh Tuhan pasti akan gantikan berkali-kali lipat. Amin ya. Dan saat itu Tuhan gantikan, saat itu pada saat saya pulang ke rumah ya, Tuhan gantikan itu dengan babi panggang di rumah. Jadi lebih berkali-kali lipat ya. Saya bilang saya pulang ke rumah, saya buka ya kan, saat itu saya buka tudung sajinya, wah babi panggang, haleluya, puji Tuhan gitu kan ya. Aduh, saya bilang cuan ya benar. Ya, saya bilang itu merupakan karya Tuhan. Saat kita mau bersyukur, mau berbagi, meninggalkan keegoisan kita mau berbagi pada sama kita, Tuhan pasti akan gantikan berkali-kali lipat. Dan itu terjadi dalam kehidupan iman saya juga. Tuh, nanti saya ceritakan pada saat terakhir. Terus, nah selanjutnya adalah ya, ayat ini juga memberikan sebuah penjelasan, next ya, bahwa yang seperti saya katakan tadi, next lagi ya, beriman aja nggak cukup, tapi kita perlu kesetiaan dalam menjalani prosesnya, ya, karena waktu Tuhan bukan waktu kita, ya kan? Tuhan mau sekarang terjadi, ya kan? Tiba-tiba COVID hilang, bisa. Tuhan pengen kita saat ini yang sakit jadi sehat, bisa. Tapi suka-sukanya Tuhan. Kalau saya bilang itu, kalau pernah saya dibilang sama pewarta dulu ya, saya pernah belajar mendapat sharing dari beliau bahwa saat kita sudah berdoa menyerahkan semua kepada Tuhan, berarti jangan diambil lagi apa yang kita serahkan pada Tuhan. Tapi saat kita udah serahkan pada Tuhan, biarlah itu adalah suka-sukanya Tuhan ya, ada lagunya ya, suka-sukanya Tuhan ya. Nah, jadi udah suka-sukanya Tuhan, mau kapan kek, masa biarlah itu waktunya kehendaknya Tuhan. Ya, di 1 Korintus ayat 2 sampai dengan 9 ya. Dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Dan yang terakhir adalah next lagi sebelum itu, kita harus memberikan namanya ruang bagi Tuhan. Ya. Karena buat apa? Kalau misalkan kita nggak menyediakan ruang bagi Tuhan, Tuhan nggak bisa bekerja nih secara full buat kita. Ya. Karena kita selalu menahan karya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya apa? Kita selalu gelisah. Ini mana sih mujizat Tuhan nggak datang-datang? Ini mana sih masalah saya nggak selesai-selesai gitu loh. Tapi kita menyediakan ruang bagi Tuhan, seperti dikatakan Roma 8 ayat 28 bahwa
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi biarkan Tuhan yang bekerja. Itu kan? Karena kita udah serahkan pada Tuhan. Ya itu suka-sukanya Tuhan. Ya. Yang terakhir ya sebagai penutup ya. Ini buat perenungan kita bersama juga ya. Terkadang kita semua di sini, Bapak Ibu saya yakin semua di sini ada yang pekerja, maksudnya ada pengusaha, ada pekerja, ada yang full timer, ada yang sebagainya. Tapi kita sering sering terbebani, sering terhalau hubungan kita sama Tuhan lewat kesibukan kita sehari-hari. Saya pun sempat demikian, ya kan? Sehingga saat kita sibuk dalam keseharian hidup kita sering melupakan namanya menyediakan ruang bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mana sebenarnya saat kita menyadari bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita, Dia selalu bekerja loh tiap hari. Bunda Maria tuh di atas sana tuh sering mendoakan kita loh sama para kudus di surga. Sama para Sato Santa juga, sering mendoakan kita. Gak henti-hentinya sampai dengan sekarang. Ya, yang perlu kita kasih adalah kerendahan hati untuk membuka ruang Tuhan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oke, mari saat ini ya saya ingin ajak Bapak Ibu di 2023 ini kita buka ruang sebesar-besarnya dalam kehidupan kita untuk selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan, selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada dalam pelayanan kita. Pelayanan gak cuman hanya pelayanan di gereja. Saya sering bilang sama Romo sebelum saya menikah, ya pelayanan gak cuma di gereja. Kalau pelayanan di gereja meninggalkan kamu, menjauhkan kamu dari keluarga, hentikan pelayanan, kamu balik ke keluarga. Pelayanan sebenarnya adalah saat kamu sudah berkeluarga adalah keluarga kamu yang terutama. Itu baru Tuhan. Itu ya. Jadi itu yang jadi motivasi saya juga ya, kita harus membina Tuhan, membangun Tuhan dalam keluarga kita juga. Ya. Oke, next yang terakhir ini buat slide-nya terakhir. Ya, baca sama-sama ya. Agak bahasa Inggris ya, bisa bahasa Inggris ya. Mama saya udah belajar bahasa Inggris lewat Google Translate. Lewat Google Translate. Ya. Sama-sama ya. Every miracle in the Bible began with a problem. So if you have a problem, you are a candidate for a miracle, don't give up. Ya. Jadi semua masalah itu, semua mukjizat itu berawal dari apa? Masalah. Jadi bersyukurlah punya masalah ya. Oke, next. Ya, jika Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, maka Tuhan pun juga sanggup mengubah pergumulanmu menjadi berkat dan sukacita. Amin. Oke, mari kita sekali lagi tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Engkau telah memberikan kami suatu firman-Mu Tuhan yang selalu meneguhkan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap segala permasalahan dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap masalah kami, setiap sukacita kami, setiap duka cita kami. Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Seperti air yang Kau ubah menjadi anggur pada malam hari ini, itu merupakan satu karya bahwa Tuhan, Engkau melakukan satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau memberikan kami suatu sukacita baru, suatu firman baru yang meneguhkan kami untuk kami kembali menjalani hidup kami, untuk tetap setia dalam proses, dan terutama bersyukur atas segala masalah yang Kau berikan kepada kami, segala pergumulan kepada kehidupan kami.
Karena lewat itu semua mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu kita menyanyikan lagu ini. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai penguatan iman kita, bahwa bersamamu Bapa kita akan melewati semua dalam kehidupan kita saat ini. Pujian saya ingin minta bantuan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kami Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Perkenanmu perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Sungguh perkenan-Mu saja yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa hanya kasih-Mu saja yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Mari saat ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jadikan lagu ini sebagai iman kita untuk kita mau berjalan bersama Tuhan, bahwa setiap rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau ada Tuhan bersama kami. Kau ada bersamaku Dengan segenap hati kami katakan, di setiap musim hidupku. amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ini kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu Tuhan. Adalah bersamamu. Sungguh kami tak pernah ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua hanya perkenan-Mu Tuhan. perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar
melimpah. Sekali lagi katakan bahwa bersamamu Bapa kami dapat melewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Sungguh perkenanmu Tuhan, perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Lebih tinggi lagi kami mau mengatakan bahwa bersamamu Bapa, dengan segenap iman kami katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar bagiku, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari naikkan sembah dan pada Tuhan. Ya lalabasi. Saat ini serahkanlah setiap kesedihanmu, setiap bebanmu kepada Tuhan saat ini. Sebab Dia berjanji akan menyediakan hidup yang ringan bagi kita. Dengan tangan-tangan yang terangkat kami menyerahkan setiap beban kami kepada-Mu Tuhan. Dengan tangan-tangan yang terangkat juga kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan, setiap masalah dalam kehidupan kami yang menyatakan bahwa Engkau sungguh hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami lepaskanlah roh-Mu. Biarlah saat ini bernyanyi bagi Dia, bermazmur bagi namanya yang kudus.
Kira bala 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 ya rabasikida batara ya malahotara kara masikida dada. Kira batara ya mahotara masikita ya labatara ya sana kalabala. Kita laba ya masikita ya hotara ya bala bala. Punna barabasikida tata ya. Kira la 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 la. Hosana. Biarlah sadam kehinaan ini. Biarlah Tuhan saat ini berbicara dalam hati kita. Kira basikita laba laba laba. Terima kasih Tuhan, untuk sejenak kami boleh merasakan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Benar kata-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 di tempat lain. Sungguh kami merasakan Engkau hadir menyentuh kami lewat firman-Mu, lewat puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu pernah berkata bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian kami naikkan, setiap firman dan setiap rasa syukur kami kepadamu, Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah setiap firman kami percaya Kau taburkan pada mahal ini tidak akan sia-sia dan akan bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu yang kami percaya Bunda selalu mendoakan kami di surga, doakan kami anak-anak-Mu di dunia ini. Dan terimalah salam termanis dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doain. Oke. Ini gimana? Oh gini, oke. Teman-teman, Bapak Ibu, mari saat ini kita mendoakan doa wujud permohonan yang ada pada malam hari ini. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat ini kami berdoa setiap wujud permohonan yang ada dalam tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan kiranya Tuhan wujudkan setiap permohonan ini sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Kami percaya setiap rancangan-Mu adalah rancangan terbaik Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kiranya setiap wujud permohonan ini Tuhan bimbing, dan Tuhan utus Roh Kudus-Mu untuk membimbing anak-anak-Mu agar dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, ke jalan-Mu yang telah Engkau tetapkan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy Salim. Firman-Nya sungguh meneguhkan
kami semua, terutama saya, karena saya dulu orang yang overthinking banget. Dan saya rasa kalau kita terlalu overthinking artinya kita tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu sangat tidak enak banget. Dan saya sedang belajar mau mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya bukan lewat mulut tapi lewat hati. Dan itu jadinya enak banget ya, tidur pun nyenyak. Kita sudah menerima berkat dari Pak Freddy, sekarang kita mau memberi berkat melalui persembahan. Ku persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti PD hari ini sampai akhir. Mari kita tutup dengan doa bangkit berdiri. Maaf ada pengumuman dari panitia, silakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Kepada Bapak Freddy Salim, terima kasih atas renungannya Pak, sungguh menguatkan. Semoga Bapak pelayanannya selalu diberkati. Kepada Ibu Feni Tresia atas kesaksiannya, terima kasih Bu. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Foni beserta tim, terima kasih. Pemain keyboard Ibu Lili Toton, terima kasih Bu. Lalu kepada petugas LCD proyektor Pak Gunawan dan Bro Sony, Soundman Bro Rocky, terima kasih. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. PDKK Lansia pada tanggal 10 Februari akan ada renungan dibawakan oleh Edward Christofani dengan tema hidup berkemenangan. PD pagi tanggal 14 Februari jam 10 ada renungan yang dibawakan oleh Romo Pius Nofrin PR dengan tema God is Love. PDKK malam tanggal 16 Februari pukul 19.30 ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Natalia Lani dengan tema respon terhadap penderitaan.
SOS doa ada ya. Oh ya, kami masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin ikut SHDR karena minggu Selasa kemarin pendahuluan. Tapi mulai pengajaran sesi pertamanya nanti Selasa depan, jadi masih diberi kesempatan untuk ikut di SHDR. SOS doa paroki dari pukul 6 sampai pukul 24 bisa di WA di nomor 088 550 1028. Dijamin rahasianya terjamin. Jadi antara kita dengan pendoanya, kita tidak tahu itu siapa, dia juga tidak tahu kita siapa. Jadi itu rahasianya terjamin. Malam ini kita kedatangan tamu dari Sekina yang akan memberikan beberapa pengumuman. Silakan, Bu. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Malam ini kami membawa kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Retret penyembuhan Step Sekina tahun ini kembali diadakan secara offline. Kapan? Tanggal 24 sampai 26 Maret, di mana seperti biasa di Lembah Karmel, Cikanyere. Dengan pembicara adalah Romo Budi, Ibu Grace Hartanto, Ibu Sri Wayuni, dan Romo pendamping adalah Romo Bagus Dwiko. Kami mengundang saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang mungkin mengalami pergumulan luka batin, pergumulan dengan sakit penyakit, ataupun memiliki keterikatan dengan kuasa gelap. Segera daftar, karena ini offline pertama setelah pandemi, lumayan peminatnya. Jangan sampai Anda kehabisan tempat, segera booking tempatnya. Kami tunggu di retret penyembuhan Sekina 2023. Sekian, terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada malam ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Ada? Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi petugas PDKK. Tim doa akan melayani Bapak dan Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa Kamis depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta waktunya sebentar ya. Saya mau tanya, di antara Bapak ini yang belum pernah ikut SHDR sama sekali, coba angkat tangan. Nanti dapat rapot ya, nggak dapat hukuman. Wow, satu. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Nggak ada? Semua sudah 30 kali? Wow, semua sudah 30 kali. Thanks God ya. Nah, bagi yang belum pernah ikut, silakan Ibu mendaftarkan. Saya bukan promosi, karena produk SHDR itu adalah produk yang sangat luar biasa. Hampir 80% dari pengurus PDKK ini kebanyakan lahir baru karena SHDR. Sesuai dengan judulnya, Seminar Hidup Baru dalam Roh Kudus. Ya, memang kemarin sesi pendahuluan sudah terjadi tanggal 7 kemarin, tapi itu bukan berarti mengurangi materi yang Bapak Ibu akan terima ya. Karena sesi 1 akan dimulai nanti Selasa besok ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kepikir ya, weh tetangga saya belum tuh, nenek saya belum tuh, atau mertua saya ya. Nah silahkan suruh ikut. Pasti deh nanti hubungan antar mertua dan menantu juga makin jos, makin baik ya. Nah para istri-istri, para suami-suami silahkan. Pasti akan ada perubahan di dalam rumah tangga masing-masing ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada
Foni? Terima kasih atas pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup PD pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga acara persekutuan doa pada malam hari ini telah selesai dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Kau telah mengurapi kami satu persatu. Engkau telah memberikan kami sukacita. Dan di saat kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami telah menjadi yang baru Tuhan. Kau perbaharui kami setiap saat. Sehingga tuntun kami Tuhan. Agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pewarta yang Kau kirimkan bagi kami Pak Freddy Salim. Kiranya Engkau selalu memberi berkat, memberi perlindungan baginya dan keluarganya Tuhan. Dan kiranya Engkau tuntun ia agar selalu setia untuk melayani-Mu. Dan biarlah kami semua yang di sini juga mau selalu setia Tuhan. Menerima panggilan-Mu, mengikuti panggilan-Mu Tuhan, karena kami percaya banyak yang dipanggil tapi tidak banyak yang dipilih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menerima panggilan-Mu untuk menjadi apapun yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap hati kami Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu juga membimbing kami agar kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami juga dapat membagikan damai dan sukacita bagi setiap orang yang kami temui dan terutama bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada saat ini kita mau menyatakan bahwa di tempat ini kita merasakan sukacita dan kita sungguh diberkati. Mari kita angkat tangan kita tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepadaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kita diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih, sampai ketemu lagi di depan. Tuhan Ketemu lagi berkati. Kamis depan.